Sebenarnya kami di kecamatan sudah melaksanakan yang namanya sosialisasi yang kami tujukan kepada para pemilik warung yang notabene mereka jual rokok. Kami berikan pengertian, pemahaman bahwa pemerintah dalam hal ini dari Bea Cukai sudah menyampaikan bahwa kaitan dengan rokok yang harus dijual belikan, baik itu di toko-toko maupun warung-warung kecil, itu harus rokok yang benar-benar resmi dari pemerintah, yaitu rokok yang bercukai. Kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui beragam metode seperti sosialisasi. Nah, sosialisasi gempur rokok ilegal itu dilakukan dengan berbagai media. Di antaranya adalah media luar ruang, seperti pemasangan spanduk, pemasangan baliho, maupun pembagian stiker-stiker yang kita tempel di warung-warung. Setiap insan pasti dicoba oleh Allah. Berdoalah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terus tumbuh dengan pesat. Selain masifnya pembangunan baik di kawasan perkotaan hingga pedesaan, sektor industri dan perekonomian di Kabupaten Demak juga terus tumbuh positif. Meski demikian, pertumbuhan positif di berbagai sektor di Kabupaten Demak menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya masih maraknya peredaran rokok ilegal yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Menjadi salah satu pusat daerah penghasil tembakau, Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah yang mendapatkan anggaran DBHCHT. Setidaknya pada tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Demak menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk alokasi anggaran bidang penegakan hukum 10%, kemudian bidang kesehatan 40%, dan bidang kesejahteraan masyarakat 50%. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD yang ikut bertugas dalam pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak terus berupaya maksimal mensosialisasikan penegakan hukum dengan melaksanakan pencegahan peredaran maupun konsumsi rokok ilegal di masyarakat dengan mensosialisasikan ketentuan dalam bidang cukai. Selamat pagi Bu, ini kami dari Dinas Kominfo serta teman-teman ingin mensosialisasikan tentang gempur rokok ilegal, yang mana di desa biasanya disinyalir banyak beredar rokok ilegal. Nah, adapun di sini ada kasus penemuan rokok ilegal atau tidak, kami kan belum mengetahui. Namun kami berupaya agar masyarakat di desa atau di Kelurahan Kalicilih ini bisa memahami adanya program pemerintah tentang rokok ilegal. Terima kasih Bapak telah rawuh wonten Kelurahan Kalicilih sebagai bentuk perhatian kepada lingkungan kami, kepada masyarakat kami terkait dengan rokok ilegal Bapak. Selama ini di wilayah kami bertugas, kami bekerja, kami bersosialisasi bermasyarakat. Kami tidak pernah menemukan rokok ilegal di lingkungan kerja kami, di lingkungan masyarakat kami. Apalagi setiap tahun warga kami ada yang mengikuti sosialisasi di tingkat kecamatan. Mereka para remaja,
pemilik warung. Pemilik warung, mereka diberikan pembekalan untuk tidak menjual, ya. untuk tidak mengedarkan atau memberikan sesuatu kepada yang sifatnya tidak diakui pemerintah. Ya. Kalau rokok ilegal itu kan tidak terdaftar ya Pak. Tidak terdaftar. Tidak ada cukainya. Artinya merugikan negara. Merugikan ya, negara. dari pendapatan cukai. Kaula sendiri juga mengharapkan dari hasil sosialisasi tingkat kecamatan itu ibu-ibu atau kader-kader kami bisa sebarluaskan, bisa disampaikan kepada masyarakat di lingkungan mereka bertempat tinggal maupun bersosialisasi. Jadi selama saya di sini, alhamdulillah belum menemukan ada kasus kejadian. Belum ada kasus. Baik. Ini kan kita mengambil langkah persuasif. Artinya pendekatan persuasif pada masyarakat melalui kampanye, promosi maupun sosialisasi. Nah, kami mensosialisasikan nanti akan melaksanakan pemasangan spanduk di kelurahan ini agar masyarakat paham apa yang namanya rokok ilegal. Nah, adapun ciri rokok ilegal itu mudah. 1, harganya murah. Kedua, rokok polos, artinya tidak diberi pita cukai. Ketiga, ada yang berpita cukai, namun pita cukai tersebut palsu. Ada lagi yang bercukai, namun menggunakan pita cukai lama. Aturan perundang-undangan. Tim Basarnas menemukan 2 korban penumpang kapal Tegas dan terarah, kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. soal petugas partai karena Bu Mega menyatakan hal itu. Apakah Pak Jokowi juga turut dilibatkan? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman di pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos perlintasan jalan. Terbalik di Desa Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Polisi telah memeriksa 4 Raih orang informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi primadona untuk memanfaatkan libur panjang. Niko, bagaimana dengan suasana tempat wisata di kawasan Puncak saat ini? Dari seluruh penjuru tanah air. Melihat perkembangan informasi yang ada di Indonesia. Pastikan Anda ikuti Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Kabupaten Demak pun melalui Diskominfo terus mendorong sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat. Dengan menggandeng stakeholder seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat hingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ini misalnya. Bersama perangkat dan kepala Kecamatan Bonang, dilakukan sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat agar tidak membeli rokok ilegal. Sebagai daerah pesisir yang mayoritas masyarakatnya merupakan nelayan, rokok menjadi salah satu barang yang harus dibawa para nelayan saat melaut. Sekali melaut, bahkan beberapa nelayan harus membawa rokok dalam jumlah besar saat mencari ikan di laut. Sehingga dengan adanya himbauan dan sosialisasi tersebut, masyarakat semakin menyadari akan resiko membeli dan memakai rokok ilegal. Sebagaimana yang kami ketahui, berdasarkan hasil dari tim BKJ Legal pada saat pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan instansi yang lain seperti kepolisian, ada Kesbangpol, perekonomian maupun dari Kominfo sendiri, ternyata di wilayah kami masih ditemukan adanya peredaran rokok tanpa cukai atau rokok ilegal. Mungkin dikarenakan harganya lebih murah. Jadi kalau nelayan itu mau pergi melaut kan butuh waktu yang agak lama. Itu mungkin karena nilai ekonomis mereka mencari rokok yang notabene tanpa cukai, yang ilegal dengan harga mungkin bisa separuh dari rokok yang resmi. Sebenarnya kami di kecamatan sudah melaksanakan yang namanya sosialisasi yang kami tujukan kepada para pemilik warung yang notabene mereka jual rokok. Kami berikan pengertian, pemahaman bahwa pemerintah dalam hal ini dari Bea Cukai sudah menyampaikan bahwa kaitan dengan rokok yang harus dijual, dibelikan, baik itu di toko-toko maupun warung-warung kecil, itu harus rokok yang benar-benar resmi dari pemerintah, yaitu rokok yang bercukai. Sementara yang non-cukai, kami harapkan mereka sudah tidak menjual lagi. Dan kami juga berpesan untuk melaporkan ketika ada mungkin dari seseorang yang menawari untuk menjual rokok tanpa cukai. Usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak dalam mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama melawan peredaran rokok ilegal dan cukai palsu akan terus dilakukan hingga di desa-desa. Pasalnya, jika terus dibiarkan, selain merugikan negara, peredaran rokok palsu juga merugikan masyarakat sendiri. Baik, kalau Demak ini mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di tahun 2003 ini sebesar 45 miliar, di mana nanti akan sesuai dengan PMK 215 garing PMK 07 garing 2021, dana sebesar itu
diperuntukkan untuk yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat sebesar 50% dari dana tersebut. Dari 50% itu kemudian dibagi 30%-nya adalah untuk BLT DBHJHT yang peruntukannya adalah untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Kemudian ada yang 20% itu mulai ada katakanlah penyediaan bibit, kemudian pupuk, kemudian ada pelatihan untuk penanaman tembakau dan sebagainya sampai dengan pasca panen itu yang 20% itu termasuk juga untuk pelatihan yang mana di Dinakrin ini melakukan pelatihan dengan berbasis kompetensi. Kemudian yang 40%-nya itu digunakan untuk kesehatan, bidang kesehatan yang nanti peruntukannya misalnya untuk pembelian alat di rumah sakit, kemudian promosi kesehatan, kemudian ada pembangunan puskesmas atau puskesmas pembantu dan sebagainya. Hingga menjelang akhir tahun 2023, pemerintah Kabupaten Demak akan terus melakukan pengoptimalan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT sesuai arahan pemerintah. Adapun untuk alokasi anggaran seperti bidang penegakan hukum, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan masyarakat terus didorong agar benar-benar tepat sasaran dan tepat manfaat. Kemudian ada juga untuk penegakan hukum. Ini sebesar 10%, yang mana di penegakan hukum ini beberapa instansi yang kita anukan bentuknya salah satunya adalah tidak hanya langsung penegakan hukum tapi juga sosialisasi. Misalnya sosialisasi ini dilakukan oleh 14 kecamatan di Kabupaten Demak. Kemudian juga ada 9 instansi yang melakukan kegiatan penegakan hukum yang bentuknya adalah sosialisasi. Untuk audiennya, sasaran sosialisasi tergantung kepada perangkat daerah masing-masing. Misalnya ada yang kemudian ada pedagang kaki lima, ada UMKM dan sebagainya seperti Dindakop. Kemudian ada untuk Dinakrin itu misalnya ada pedagang besar misal dan sebagainya. Kemudian ada juga yang model pencarian informasi seperti Satpol PP misalnya, dia mencari informasi untuk kemungkinan masih adanya rokok ilegal. Kemudian itu juga dilakukan di bagian perekonomian dan SDA dalam bentuk sosialisasi. Dan kemudian juga ada yang tadi untuk kesehatannya itu DKK juga membawakan, karena RSU bentuknya adalah sekarang UPT, jadi RSU ini juga dalam dananya yang kita berikan di Dinas Kesehatan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin sebenarnya yang punya hak atau mungkin kompetensi lebih sebenarnya dari Bea Cukai nih, tetapi karena pada kesempatan kali ini dari Bea Cukai izin, kami akan sedikit menerangkan mungkin beberapa waktu lalu, mungkin nanti ada beberapa waktu lain begitu nggih. Kalau kita bisa langsung bertemu dari Bea Cukai, bisa menerangkan cukai itu secara rincinya seperti apa. Jadi kalau kita di daerah itu ada namanya DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Apa itu DBHCHT? Jadi bersinggungan sedikit dengan tadi disampaikan apa itu cukai. Nah, DBHCHT itu terkandung dalam cukai tersebut. Seperti karena kita sosialisasinya adalah gempur rokok ilegal, kita benar-benar harus
meninggalkan rokok ilegal. Kenapa? Karena kalau rokok ilegal itu tidak ada cukainya. Cukai itu apa? Nah, cukai itu seperti memang yang harus disetorkan ke negara yang nanti kembali ke masyarakat lagi. Makanya kami bicara seperti Kabupaten Demak ini mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, karena Kabupaten Demak ini menghasilkan tembakau dan memproduksi produk yang mengolah tembakau. Dan alhamdulillah setiap tahunnya DBHCHT di Kabupaten Demak ini semakin meningkat. Nah, pada kesempatan kali ini pula kami harapkan masyarakat bisa mengetahui untuk apa cukai itu. Cukai kembali lagi kalau di daerah itu masuknya dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Seperti kita menghasil tembakau tadi salah satunya dengan cukai. Kembali lagi ke masyarakat, kalau DBHCHT ini sendiri diatur dalam perundang-undangan ada kegunaannya. 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan masyarakat, dan yang 10% untuk sosialisasi perundang-undangan seperti kegiatan pada kesempatan kali ini. Kalau 50% itu kembali ke masyarakat, kalau mungkin masyarakatnya itu kerja di pabrik rokok, nah itu dapat BLT DBHCHT. Kemudian petani tembakau juga dapat. Jadi kita 100% ibaratnya gitu, 100% dari provinsi. Jadi saya mau cerita sedikit ini, kalau nggak dijelasin Roto bingung gitu. Iya kami. Jadi rokok itu ada cukainya, kemudian masuk ke APBN masuk ke pusat, pusat itu masuk ke provinsi, nanti dibagi-bagi. Kalau provinsi di sini Jawa Tengah dibagi-bagi ke 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah yang menghasilkan tembakau, salah satunya di Kabupaten Demak. Peruntukannya adalah tadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk sosialisasi perundang-undangan. Jadi yang dikonsumsi masyarakat kembali lagi kepada masyarakat. Yo, tepuk tangannya, Mas. Hingga kini berbagai terobosan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Penyaluran DBHCHT yang tepat sasaran dan tepat manfaat akan semakin memudahkan pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak turut berperan aktif dalam gempur rokok ilegal atau memberantas peredaran rokok ilegal terutama di wilayah Kabupaten Demak. Nah, apa yang dilakukan Dinas Kominfo terhadap peredaran rokok ilegal? Tentunya Dinas Kominfo selaku atau sebagai garda terdepan di bidang komunikasi tentunya melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan persuasif kepada khalayak. Artinya kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui beragam metode seperti sosialisasi. Nah, sosialisasi gempur rokok ilegal itu dilakukan dengan berbagai media. Di antaranya adalah media luar ruang seperti pemasangan spanduk, pemasangan baliho, maupun pembagian stiker-stiker yang kita tempel di warung-warung. Kemudian kita juga melakukan lagi sosialisasi melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Kalau di radio kita melakukan talk show, juga di YouTube dengan streaming yang dengan mengundang para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kemudian ada lagi sosialisasi yang kita lakukan atau melalui diseminasi informasi, di mana Dinas Kominfo mengundang para pelaku seni di wilayah Kabupaten Demak untuk melakukan kegiatan
penyampaian informasi melalui pertunjukan seni dengan mengundang masyarakat, komunitas pedagang, maupun para pelaku-pelaku usaha yang ada di Demak. Nah, disinilah dalam pesannya, dalam tayangan-tayangan hiburan masyarakat itu membawa pesan-pesan moral, ya, pesan moral untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa rokok ilegal dilarang untuk beredar. Mengapa demikian? Karena rokok ilegal merugikan negara, terutama dari pendapatan cukai negara. Nah, kita punya lembaga penyiaran publik lokal, yaitu RSKW FM 104.8 FM. Di sini kami mempunyai program yang namanya FNA, Friday Night Acoustic. Yang mana dalam program Friday Night Acoustic kita mengundang para seniman musik, terutama dari para pemuda-pemudi, bisa jadi dari sekolahan maupun dari perkumpulan band-band musik. Di situ mereka undang, mereka bisa tampil, bisa menyampaikan hobinya, memamerkan keahliannya kepada publik. Nah, di sela-sela penampilan Friday Night Acoustic tersebut, kita juga sisipi materi-materi pesan sosialisasi rokok ilegal. Di sini kita bisa mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya, misalnya dari Satpol PP, dari Dinas Kominfo sendiri, juga dari Bea Cukai Semarang, bahkan dari Biro Isda Provinsi Jawa Tengah. Nah, agar masyarakat patuh terhadap Undang-Undang Cukai, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Di situ ada larangan-larangan, ada juga sanksi-sanksinya bagi mereka yang melanggar, akan mendapatkan sanksi pidana, bahkan denda. Sebenarnya kami di kecamatan sudah melaksanakan yang namanya sosialisasi yang kami tujukan kepada para pemilik warung yang notabene mereka jual rokok. Kami berikan pengertian, pemahaman bahwa pemerintah dalam hal ini dari Bea Cukai sudah menyampaikan bahwa kaitan dengan rokok yang harus dijual, dibelikan, baik itu di toko-toko maupun warung-warung kecil, itu harus rokok yang benar-benar resmi dari pemerintah, yaitu rokok yang bercukai. Kita memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui beragam metode, seperti sosialisasi. Nah, sosialisasi gempur rokok ilegal itu dilakukan dengan berbagai media. Di antaranya adalah media luar ruang, seperti pemasangan spanduk, pemasangan baliho, maupun pembagian stiker-stiker yang kita tempel di warung-warung.